له ولم يجعل له عوجا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Keluarga besar Direktorat TIK yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita agenda untuk buka bersama. Selain itu kami jajaran manajemen, direktur dan kadip tanggal 18 nanti sudah selesai. Kami mohon maaf bila ada salah silap, terutama kepada rekan-rekan kerja dan juga kepada keluarga yang tentunya selama ini banyak disusahkan oleh kami semua. Tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk semua yang ada di sini, kecuali sedikit harapan bahwa kita ke depan tetap menjalin silaturahim yang utuh, tetap, karena faktor itulah yang akan menyatukan kita semua. Walaupun saya sadar bahwa selama ini kita bersama tentunya dari mulai tidak ada teman hidup kita, sebagian besar sekarang sudah kelihatan begitu ceria di sini. Teriak anak-anak, kalau dulu teriakan kita semua, sekarang sudah bercampur baur dengan teriakan anak-anak kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita juga. Oleh karena itu, walaupun kita dituntut besar, lama bekerja di sini, jangan sampai lupa terhadap keluarga. Sudah teralami oleh saya sendiri bahwa meninggalkan keluarga di rumah, konsentrasi di sini, ada sedikit pengaruh dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pengalaman ini jangan diulang.
cukuplah sesuai dengan harapan universitas, bekerja ada waktunya dan juga ada kapasitasnya, seperti itu. Dan itu harapan kita semua gitu, harapan kita manajemen. Karena tanggal 18 ini secara legalitas SK manajemen sudah selesai, walaupun pelantikan itu sampai 29 Agustus sebetulnya. Yang paling penting bagi saya itu sebetulnya untuk merecovery pribadi dan jiwa kita semua, terutama saya dan juga Kadip, bahwa bukan hanya untuk meninggalkan sesuatu itu memang berat, tapi harus terjadi karena setiap orang pasti meninggalkan sesuatu gitu. Suatu saat kita meninggalkan anak, istri, keluarga, harta, kekayaan, teman dan seterusnya untuk meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu yang paling berat bagi kita semua, untuk meninggalkan suatu kondisi di mana kondisi sudah nyaman, di mana kondisi sudah stabil, dan juga di mana kondisi sudah kita nikmati begitu. Tapi kalau kita berada dalam kondisi itu terus, maka tingkat fluktuasi emosional kita, tingkat fluktuasi keimanan kita akan tetap seperti itu. Nah, walaupun secara usaha kita tetap harus mempersiapkan itu semua begitu. Oleh karena itu khusus untuk karyawan direktorat ke depan, mudah-mudahan manfaatkan apa yang ada waktu ini untuk kemanusiaan, dalam arti jangan membeda-bedakan fakultas, karyawan, prodi untuk kita layani. Keadilan juga harus ditegakkan, dalam arti tidak membeda-bedakan mana fakultas mana atau institusi mana yang harus kita layani. Semua adalah harus kita layani. Dan saya ingat, mohon maaf, ada satu ceramah di sebuah gereja mengatakan begini: berjuta kata manusia itu tidak akan pernah mengalahkan satu kata Tuhan, jadilah. Dengan kata satu kata maka jadi segala sesuatu. Saya juga baru sadar itu, ternyata di dalam Quran itu saya selalu banyak baca, bahkan mungkin sudah beratus kali dibaca dalam surat Yasin, kun fayakun itu. Tapi sadarnya itu sudah di usia 40 tahun ketika mendengar justru dari yang lain. Itulah makna hikmah kehidupan, dari mana saja kita bisa ambil, kita bisa cari untuk kita semua gitu. Karena sesungguhnya kita tetap ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi nih? Oleh karena itu ada cerita nyata di Bandung ini. Ada seorang dokter, ada seorang calon dokter pulang ke tempat kos dengan kehausan dan kelaparan. Kemudian sang juru kos itu, sang ibu kos, memberinya secangkir susu kepada dia. 18 tahun kemudian si ibu itu sakit di rumah sakit, dan begitu berat sakitnya. Dirawat begitu lama, dan setelah sembuh dia mendapatkan bil dari rumah sakit. Sakitnya sembuh, tapi sakit yang lain muncul karena tagihan yang begitu besar. Besok paginya muncul surat lagi dengan amplop yang rapi. Dalam isi surat itu dia baca, "Ibu, seluruh biaya rumah sakit ibu telah
ditebus dengan secangkir susu 18 tahun yang lalu. Itulah Tuhan membalas segala sesuatu. Itulah Allah dalam Al-Quran memberikan sesuatu itu tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Jangan ada pola pikir kita yang masuk di dalamnya. Inilah, itulah, beginilah, begitulah. Itu tidak ada. Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi rezeki. Apapun yang kita lakukan, walaupun sedikit, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih banyak. Oleh karena itu, sumbangkanlah sedikit ilmu kita untuk kemajuan dan perkembangan direktorat ini, universitas ini. Walaupun hanya sedikit, kita layani, kita berikan ilmu itu untuk kemanfaatan kita bersama. Dan oleh karena itu, waktu sedikit lagi kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila setelah Idul Fitri saya datang ke sini hanya untuk beres-beres begitu, dan juga mungkin kadip, tapi kalau kadip ya insya Allah akan teruslah. Tapi kalau direktur sudah harus meninggalkan ibu dan bapak serta keluarga semua. Begitupun saya minta maaf atas nama keluarga, anak dan istri yang selama ini juga mungkin banyak membebani ibu dan bapak dalam segala hal. Oleh karena itu, mohon maaf kami semua, juga kepada Kadin dan juga khusus keluarga kami. Mohon maaf atas segalanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.